Haleluya, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom bagi setiap anak-anak Tuhan yang merindukan sahabat doa dalam segala pergumulan saudara. Kami hadir untuk menjadi sahabat doa saudara setiap hari yang siap menopang saudara dalam segala pergumulan saudara. Apakah saudara rindu setiap hari kami menjadi sahabat doa saudara? Kalau saudara rindu, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari kami akan hadir menjadi sahabat doa saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel sahabat doa ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan segala topik doa dan pergumulan saudara di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya akan membacakan dan menjelaskan satu bagian firman Tuhan yang akan meneguhkan iman saudara ketika saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman tersebut adalah dari Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Puji Tuhan saudara. Di dalam konteks ini Yesus mengajarkan satu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan kepada mereka bahwa mereka seharusnya tidak jemu-jemu untuk berdoa kepada Allah. Hari ini saudara, kita akan datang lagi kepada Tuhan untuk berdoa. Dan mungkin ada doa-doa saudara, ada topik doa saudara yang sudah sekian lama saudara naikkan di hadapan Tuhan, yang sudah sekian lama sudah saudara doakan, namun saudara belum mendapatkan jawaban doa. Di dalam konteks firman Tuhan ini, firman Allah menegaskan bahwa murid-muridnya, termasuk saya dan saudara, kita tidak boleh jemu-jemu berdoa. Kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh berhenti. Kita harus terus datang kepada Tuhan, berdoa dan terus berdoa kepada Tuhan sampai kita melihat Allah menyatakan mujizatnya, Allah menjawab doa-doa kita. Ketika Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bahwa mereka tidak boleh jemu-jemu berdoa saudara, dia memberi satu perumpamaan kepada mereka bahwa ada seorang hakim yang tidak takut Tuhan dan tidak menghormati seorang pun di satu kota. Dan kemudian ada seorang janda juga yang sedang bermasalah di kota itu. Dan kemudian dia datang terus kepada hakim ini. Karena dia di posisi yang benar, dia datang terus kepada hakim ini supaya dia dibela dalam masalah dan persoalannya karena dia benar di sana. Tetapi hakim ini pada awalnya menolak dan menolak. Tetapi sampai akhirnya karena janda ini terus datang kepada dia supaya perkaranya dibela, maka akhirnya hakim ini berkata dalam hatinya bahwa walaupun dia tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda itu terus dan terus datang kepada dia dan menyusahkan dia dan jangan-jangan bahkan nanti menyerang dia, akhirnya
Dia membenarkan dan membela perkara janda ini yang memang ada di posisi yang benar. Lalu kemudian Yesus menegaskan kepada muridnya, camkan itu. Camkan apa yang dikatakan hakim tersebut. Dan Yesus berkata bahwa, apalagi Tuhan, tidakkah Tuhan akan membenarkan orang-orang yang siang malam berseru kepada Dia? Itu ada di ayat yang ke-7, saudara. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Jadi artinya, saudara, bahwa Tuhan juga pasti akan membela umat-umatnya, membela anak-anaknya, membela saya dan saudara. Dan ada ditegaskan di sini, saudara, kalimat bahwa yang siang malam berseru kepada Dia. Artinya apa? Tidak henti-hentinya, tidak menyerah, tetapi terus berseru, terus berdoa. Mungkin ada saudara yang sudah sekian lama berdoa, tapi sampai saat ini doa saudara belum dijawab. Teruslah berdoa. Dan saya pun hari ini akan terus mendukung saudara dalam doa. Apapun masalah, apapun persoalan saudara, apapun penyakit saudara, sampai saat ini saudara belum mengalami jawaban Tuhan, teruslah berdoa saudara. Teruslah berdoa, karena Tuhan pasti akan menjawab saudara. Dan saya akan terus juga mendukung dan menopang saudara dalam doa, dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti akan membela. Jangan berhenti, jangan menyerah saudara. Teruslah berdoa. Dan dikatakan juga saudara di ayat 7 itu, dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Yesus mau menegaskan bahwa Tuhan Allah kita tidak akan mengulur-ulur waktu untuk menolong kita. Artinya apa saudara? Sekalipun saat ini doa kita belum dijawab, Allah sudah menetapkan satu waktu yang tepat. Karena Dia Allah yang Maha Tahu. Dia tahu kapan paling tepat kita mendapatkan jawaban dari doa-doa kita. Artinya Dia pasti akan menjawab kita, dan Dia pasti akan menjawab kita tepat pada waktunya. Dia tidak akan mengulur-ulur waktu. Kalau saat ini doa saudara belum dijawab, teruslah berdoa saudara, karena akan tiba waktunya, tepat pada waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, sesuai dengan kemahatauannya. Dia akan menjawab doa kita saudara. Lalu kemudian ayat yang ke-8 dikatakan, aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi ini? Artinya selain kita harus tetap tekun berdoa saudara, dan tidak pernah menyerah, hal berikutnya juga yang sangat penting yang ditegaskan di sini adalah, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi ini? Hal terakhir yang Dia tegaskan sehubungan dengan doa tadi adalah bahwa, adakah iman? Apakah kita telah menaikkan doa-doa kita dengan iman, keyakinan bahwa Tuhan peduli dan Tuhan pasti akan menjawab kita? Saat ini saudara, kita akan berdoa lagi bersama. Tapi apakah saudara masih percaya bahwa Tuhan pasti akan menjawab saudara? Apakah saudara masih yakin bahwa Tuhan sanggup menjawab doa saudara? Tuhan berkuasa menjawab doa saudara. Apakah saudara sakit? Apakah masalah saudara besar? Sesulit apapun masalah dan persoalan saudara, separah apapun penyakit saudara, apakah saudara masih yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup menjawab doa dan permohonan saudara? Saudara, hari ini kita akan bersama-sama lagi berdoa. Saudara tidak sendiri. Saya akan mendukung saudara di dalam doa. Kami akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan bersama-sama bersepakat menaikkan doa-doa saudara, menaikkan segala pergumulan saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, ketahuilah bahwa Allah pasti akan menjawab saudara ketika saudara terus-menerus berdoa kepada Dia. Tidak menyerah, tidak bosan-bosannya untuk terus berseru sekalipun saudara belum melihat jawaban doa saudara. Dan yang kedua, saudara tetap percaya, apapun kondisinya saudara tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menjawab doa saudara. Maka dengan demikian saudara akan melihat Tuhan campur tangan dan Tuhan menyatakan mujizatnya. Puji Tuhan saudara. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Ketika saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan, percayalah
Allah mendengar dan sanggup menjawab saudara. Teruslah berdoa dan percaya Tuhan sanggup menjawab saudara. Biar firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara saat saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam segala pergumulan doa saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu. Rindu untuk mengalami kuasa Tuhan, rindu untuk mengalami mujizat Tuhan. Saudara, yang pertama saya rindu saat ini, kita datang kepada Tuhan. Saudara mulai bercerita di hadapan Tuhan, mengungkapkan isi hati saudara di hadapan Tuhan. Sebelum saya akan berdoa bagi saudara dalam setiap topik-topik doa saudara. Mari bersama-sama berdoa saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Mereka rindu Engkau ya Tuhan. Mereka perlu mujizat-Mu, mereka perlu lawatan-Mu. Ulurkan tangan-Mu saat ini, jamah setiap anak-anak-Mu. Engkau yang tahu segala pergumulan mereka, Engkau yang tahu segala beban persoalan mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengasihi setiap anak-anak-Mu. Engkau sanggup melakukan mujizat bagi setiap anak-anak-Mu. Lebih daripada kami mengerti, Engkau Allah lebih mengerti kehidupan kami. Engkau mengerti jalan keluar bagi kami, dan Engkau sanggup memberikan jalan keluar bagi kami. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, saya mau berdoa biarlah damai Tuhan mengalir memenuhi kehidupan kita saudara. Karena kedamaian hati itu melebihi daripada semua yang kita rindukan terjadi dalam hidup kita. Bapa di sorga, saat ini biarlah damai sejahtera Tuhan mengalir bagi setiap anak-anak Tuhan. Biarlah damai-Mu memenuhi kami ya Bapa. Damai-Mu memenuhi kehidupan kami, memenuhi hati kami. Kami rindu damai sejahtera Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu apapun kondisi kehidupan mereka saat ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan mereka. Dalam nama Yesus. Roh Kudus, biarlah damai-Mu memenuhi kami ya Roh Kudus. Bekerjalah dalam setiap hati anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, terlebih dahulu saya saat ini rindu berdoa bagi saudara-saudara yang sedang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari kita bersama datang kepada Tuhan. Saya mau berdoa bagi saudara. Silakan angkat tangan kanan saudara, dan tangan kiri saudara letakkan di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Mari kita berdoa. Allah yang sama dulu melakukan mujizat, saat ini pun Dia melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan yang sakit, saat ini pun Dia menyembuhkan saudara. Mari datang dengan penuh iman. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, mereka yang sakit saat ini Bapa. Mereka rindu kesembuhan daripada Tuhan. Mereka perlu kesembuhan daripada-Mu. Saat ini mereka mengangkat tangan mereka kepada-Mu Tuhan, dan menaruh tangan kiri mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu saat ini, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa. Sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit dalam tubuh mereka Tuhan cabut dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menderita kanker saat ini Tuhan, Tuhan campur tangan. Tuhan angkat sel-sel kanker mereka dalam nama Yesus. Sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan lebih besar daripada penyakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu sedang sakit ginjal, Tuhan, Engkau yang menjamah mengerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami sakit asam lambung, Tuhan nyatakan mujizat-Mu.
Tuhan nyatakan perkara besar, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan mereka dari penyakit asam lambung, ataupun apapun penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Mungkin ada yang sedang terpapar COVID. Bapa di sorga, ulurkan tanganmu, jamah anak-anakmu yang sedang terpapar COVID. Tuhan jamah, berikan stamina yang kuat, daya tahan tubuh yang kuat dalam tubuh mereka untuk melawan virus, sehingga mereka akan disembuhkan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, Tuhan Allah yang kami sembah lebih besar dari segala penyakit yang kami derita. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anakmu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu yang tidak hamba sebutkan, Engkau yang tahu Tuhan, Engkau yang sanggup menyembuhkan. Dalam nama Yesus, aku tolak segala penyakit dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi setiap anak-anakmu, apapun yang menjadi persoalan, masalah, problem kehidupan mereka, Tuhan yang tahu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya menjamah anak-anakmu, mengangkat segala masalah persoalan kehidupan mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga anak-anakmu. Mungkin ada anak-anakmu yang sedang mengalami masalah keluarga. Ulurkan tanganmu, jamah, berkati keluarga, pulihkan keluarga anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anakmu yang saat ini mengalami masalah ekonomi. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu, berkati keadaan ekonomi anak-anakmu. Bapa yang baik, Engkau sanggup mencurahkan berkat-Mu berlimpah bagi anak-anakmu. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa bagi anak-anakmu satu persatu dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Hamba berdoa bagi para petani, di mana sepanjang hari mereka sudah bekerja, malam hari ini mereka akan beristirahat. Dan kami berdoa ya Tuhan, berkati pertanian mereka, apa yang mereka sedang tanam, Tuhan pelihara, Tuhan jadikan berhasil. Berkati para petani dalam segala usaha mereka, Tuhan memberkati. Berkati para pengusaha, mungkin dalam kondisi ini mereka begitu sulit ya Tuhan, oleh karena pandemi yang sedang terjadi secara global. Tuhan campur tangan membela anak-anakmu dalam kondisi yang sulit ini pun. Tuhan bekerja, Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka, atas usaha mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para pegawai. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka semua. Tuhan pakai mereka jadi berkat. Kondisi ini sulit ya Tuhan, tetapi Tuhan yang selalu menolong setiap para pegawai dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anakmu yang sedang menganggur saat ini oleh karena kondisi yang ada. Bapa di sorga, ulurkan tanganmu, berkati kehidupan anak-anakmu, beri petunjuk bagi mereka apa yang harus mereka lakukan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang lakukan mujizat, sehingga anak-anakmu punya kegiatan yang akan menghasilkan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anakmu Bapa. Engkau yang melawat. Mungkin ada anak-anakmu dalam profesi mereka yang belum disebutkan saat ini. Tuhan jamah, Tuhan lawat, dan Tuhan memberkati mereka satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami percaya Engkau menjawab doa dan seruan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga kami malam hari ini. Sebelum kami akan beristirahat, berkati semua anggota-anggota keluarga kami. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati orang tua kami, berkati saudara-saudara kami, berkati semuanya Tuhan. Tuhan campur tangan dan memberkati keluarga-keluarga kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba teringat juga buat para perawat ya Tuhan, dalam pergumulan mereka di barisan terdepan dalam melawan pandemi. Tuhan campur tangan buat tenaga medis, berkati semuanya, dokter-dokter, bidan, para perawat, berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan bekerja, Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik,
Ini doa kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Allah mendengar dan menjawab kami. Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu dalam istirahat mereka malam hari ini. Tuhan jagai, lindungi, sertai kehidupan mereka. Biar mereka bisa beristirahat dengan damai dan tentram di sepanjang malam hari ini. Berkati kehidupan anak-anak-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Selamat beristirahat bagi setiap saudara pada malam hari ini. Percayalah, firman Tuhan telah memberkati saudara dan doa-doa saudara sudah diberkati. Saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya, amin.